Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk membuka seleksi penerimaan P3K dan PNS pada tahun ini. Untuk formasi jabatan yang dibuka pada tahun ini tetap akan memprioritaskan para tenaga honorer, akan tetapi juga membuka peluang untuk para pelamar umum atau sarjana muda. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan hal itu. Untuk itu kepada rekan-rekan yang menyaksikan video ini, silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, rekrutmen CPNS dan calon aparatur sipil negara saat ini tengah dipersiapkan seiring dengan proses rangkaian seleksi CASN tahun anggaran 2022 telah selesai. Mengingat proses ini atau penerimaan P3K tahun 2022 masih berlangsung hingga dengan saat ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyebutkan bahwa rekrutmen calon aparatur sipil negara akan melingkupi seleksi CPNS secara selektif dan terbatas, serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Seleksi tahun ini menurutnya juga akan dibuka untuk formasi umum dan tidak hanya dari jalur sekolah kedinasan. Terkait itu, ia melanjutkan bahwa pemerintah saat ini masih fokus dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan. Namun pemerintah juga akan memberi prioritas kepada talenta digital sebagai bentuk transformasi digitalisasi yang saat ini sedang dijalankan dalam kerangka arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik. Rekan-rekan sekalian, formasi umum yang juga akan dibuka adalah hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya. Anas menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini instansi daerah dalam proses persiapan pengusulan formasi. Sekarang semuanya sementara berproses pada tahap persiapan untuk formasi dari sejumlah instansi baik pusat maupun daerah. Jadi rekan-rekan sekalian, jika ada yang mempertanyakan apakah di wilayah kabupaten rekan-rekan ada formasinya, jadi saat ini masing-masing daerah sementara menyusun formasi yang akan dibuka di seleksi tahun ini. Rekrutmen calon aparatur sipil negara tahun ini juga akan mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM guna mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara meminta kepada instansi pemerintah untuk saat ini sudah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 yang prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing. Usai usulan kebutuhan dari masing-masing instansi, tahap selanjutnya adalah penetapan kebutuhan. Formasi ini akan ditetapkan dengan mempertimbangkan pendapat dari Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Ia pun menambahkan bahwa tahun 2023 ini seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara akan memiliki 4 arah kebijakan. Yang pertama adalah fokus pada pelayanan dasar. Yang kedua yakni kebijakan memberi kesempatan dan rekrutmen talenta digital. Ketiga, merekrut calon aparatur sipil negara secara selektif. Dan keempat, mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Saat ini rekan-rekan sekalian, pemerintah masih menganalisa jabatan mana saja yang bisa terdampak oleh perkembangan digital. Karena menurut Anas, hal ini dunia digital untuk saat ini sangat berubah cepat sehingga pemerintah harus cepat beradaptasi terkait dengan hal itu. Nah, rekan-rekan sekalian, dari apa yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini, maka tahun ini para tenaga honorer tetap menjadi prioritas dan diikutsertakan dalam seleksi penerimaan pegawai negeri sipil dan P3K. Akan tetapi bahwa para tenaga honorer ini harus bersaing ketat dengan para pelamar umum atau fresh graduate, sehingga hal ini mungkin bisa menyulitkan kepada para tenaga honorer untuk bisa lulus dalam seleksi. Tetapi di sisi lain rekan-rekan sekalian, sampai dengan saat ini pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan afirmasi atau tambahan nilai kepada rekan-rekan honorer
dengan syarat-syarat tertentu, kecuali honorer tenaga teknis yang sampai dengan saat ini belum ada kebijakan yang mengatur tentang penambahan nilai atau bonus nilai atau nilai afirmasi kepada honorer tenaga teknis. Sekian informasi di video ini, sampai jumpa di video berikutnya.